Welcome to video edukasi mengenai perkembangan embriologi Pisces. Stay tune ya. Apa sih itu Pisces? Pisces merupakan kelompok vertebrata yang hidup di perairan dengan menggunakan sirip untuk bergerak dan menjaga keseimbangan tubuh, serta memiliki jumlah spesies yang beragam loh. Nah, salah satu spesies dari Pisces yang akan kita bahas pada video kali ini adalah ikan mas koki. Ikan mas koki atau Carassius auratus adalah jenis ikan hias yang memiliki nama lain goldfish, yang memiliki bentuk tubuh beragam dan juga memiliki warna yang bervariasi. Beberapa variasi ikan mas koki, yang pertama koki oranda red white, yang kedua koki rancho lionhead, yang ketiga koki mutiara, yang keempat koki oranda red cap, yang kelima koki oranda panda, dan yang terakhir koki fantail. Terdapat 4 tahap dalam membedakan ikan mas koki jantan dan betina. Yang pertama dengan memeriksa bagian lubang angin ikan mas yang terdapat di dekat ekor. Pada betina berbentuk lebih bulat dan lebih tebal, sedangkan pada jantan biasanya berbentuk lebih sempit dan panjang. Ikan mas koki betina memiliki lubang angin, yaitu mulut rahim yang menonjol keluar, sedangkan pada jantan lubang angin cekung ke dalam. Kedua yaitu memeriksa sirip dada. Di dalam sirip dada betina terdapat bintik putih kecil tapi bukan bagian dari turbekel. Sedangkan ikan mas koki jantan yang dewasa akan mengembangkan turbekel pembiakan pada sirip dadanya saat musim kawin tiba. Tetapi terdapat catatan bahwa beberapa ikan mas jantan ada yang tidak memiliki turbekel. Yang ketiga yaitu dari bentuk tubuh. Bentuk tubuh betina lebih bulat dan lebih tebal daripada jantan. Jantan memiliki tubuh yang lebih panjang dan lebih ramping daripada betina. Dan yang terakhir dengan memperhatikan tingkah laku ikan. Ini merupakan salah satu cara yang paling akurat untuk membedakan kelamin ikan mas koki. Ikan mas koki jantan akan mengejar ikan betina di sekitarnya selama musim kawin. Proses fertilisasi pada ikan mas koki terjadi ketika jantan dan betinanya saling kejar-kejaran. Ikan mas koki jantan akan menggosokkan tubuhnya pada betina di bagian perut belakang. Setelah itu, jantan akan membuahi telur dari betina dengan spermanya. Jika proses pembuahan berhasil, telur akan keluar dan menempel pada media, contohnya pada batu yang telah dijelaskan dalam video. Selanjutnya, Paman akan menjelaskan bagaimana tahap pasca embrionik. Tahap embrionik dimulai dari fase cleavage, yaitu pembelahan secara mitosis yang terjadi sangat cepat, sehingga terjadi penambahan jumlah kromosom tanpa adanya pertambahan volume protoplasma. Fase ini menghasilkan 16 sel. Selanjutnya terjadi fase blastula. Embrio yang telah terbentuk 3 lapisan germinal telah memasuki fase grastula. Lapisan yang terbentuk adalah ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Fase grastula ditandai dengan terbentuknya lapisan germinal dari blastoderm yang bergabung dengan blastosul dan blastopor dari lapisan periblast. Kontraksi pada lapisan kuning telur yang mendorong blastodix atau lingkaran putih sehingga blastodix akan menurun ketebalannya sebagai hasil dari tekanan mekanik dan penutupan lambat dari kuning telur. Fase ini ditandai dengan lapisan ectoderm yang mengalami penebalan hingga munculnya neural plate. Neural plate mengalami lipatan menjadi notochord. Terbentuknya juga sebuah lipatan ectoderm di sepanjang dorsal embrio yang disebut neural fold. Neural fold akhirnya melebur dan menyatu membentuk sekelompok sel yang membentuk tabung yang disebut neural tube. Embrio mulai terbentuk bintik mata yang semakin lama semakin melebar dan warnanya semakin gelap, ruas tulang belakang yang semakin panjang hingga terbentuk ekor, serta terbentuknya organ jantung. Pada saat yang bersamaan, kuning telur diserap oleh tubuh embrio untuk pembentukan organ-organ tubuhnya dan embrio ikan akan mulai bergerak. Tahap pertumbuhan menjadi dewasa. Telur mas koki pada hari ketiga sudah mulai menetas atau ikan mulai keluar dari telurnya. Ikan mas koki pada hari pertama setelah menetas masih rentan dan lemah untuk bergerak. Ikan mas koki pada hari kedua sampai hari ke-19 secara perlahan dapat berenang dan tubuhnya mulai membesar secara perlahan-lahan.
Pada hari ke-20 sampai hari ke-39, ikan mas koki sudah dapat berenang dengan lebih baik dan bentuk tubuhnya mulai terlihat. Pada hari ke-40 sampai 58, ikan mas koki bertambah besar tubuh dan bentuknya juga warnanya mulai terlihat. Setelah beranjak usia sekitar 1 tahun, jenis kelamin ikan mas koki biasanya sudah dapat dilihat. Dan semakin besar usia ikan mas koki, semakin besar juga kantong cairan matanya, serta kecepatan pergerakan siripnya akan semakin lincah. Thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe ya. Semoga bermanfaat.